Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Wadadindra ingin mewawancari seorang reporter penulis. Nah, kalau boleh tahu namanya siapa? Namanya Jiwan. Kapan yang mulai bekerja di penulis? Kalau di tempat yang sekarang sih baru 3 bulan, cuman sebelumnya pernah sih hampir tahunan di media yang berbeda. Di media yang berbeda. Nah, tepatnya tuh di mana ya? Kalau untuk pekerjaan itu? Kalau saat ini saya penulis di Pikiran Rakyat Bogor. Nah, kan pada saat ini kan kita sedang dilanda musibah nih COVID-19. Itu ada nggak sih rasa takut gitu ketika abang lagi nyari bahan untuk itu buat blognya gitu? Kalau takut sih ada ya, ada pasti ya. Cuman masa pandemi ini kita juga mau mengurangi kegiatan lapangan. Jadi kalau mau wawancara atau menjadi berita tuh si narasumber juga sekarang sering mengadakan virtual juga, entah lewat akun Instagramnya, Twitter atau di YouTube. Paling kita ngambil bahan-bahan intinya tuh dari situ. Jadi untuk mengurangi kontak langsung itu kepada narasumber yang berkaitan. Nah, terus uh, apa dampak pandemi bagi profesi abang ini? Ya dampaknya ya semua juga kena sih, semua pekerjaan nggak pekerjaan juga. Dampaknya paling kita ya takaran berita juga agak berkurang karena terbatas kan ya, karena kegiatan social distancing juga. Dari segi keuangan ya ada juga, ya itulah. Nah, terus bagaimana abang ini bertahan dengan profesi saat ini di masa pandemi? Ya, karena saya percaya pandemi ini suatu saat juga bakal berakhir, jadi jalanin aja dulu lah di saat masa-masa seperti ini. Ya sih. Ya udah, makasih bang ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Wadadindra. Hari ini saya ingin mewawancarai seorang wirausahawan. Dengan siapa Pak ya? Rio Kamal. Ya, untuk pekerjaannya apa ya Pak? Saya usaha di bidang taman dan tanaman hias. Tepatnya di mana tuh daerahnya Pak? Untuk lokasi nursery kita ada di Ciamas dan Ciapus. Jadi nursery itu lebih ke apa sebutannya, lebih ke tempat produksi kita sebetulnya, tempat produksi dan storage dan gudang kita. Untuk display juga, termasuk untuk display juga, untuk apa, ada contoh-contoh taman juga dan contoh tanamannya. Untuk usaha ini menjanjikan sih enggak sih Pak? Masalah menjanjikan atau tidaknya itu balik lagi ke gimana rezeki dan usaha kita ya. Kita kan produksi, kita lakukan penawaran, dan nggak cuma kita doang yang bergerak di bidang ini, pesaing pasti ada. Tapi kalau yang penting kita bisa jaga kualitas pelayanan kita, kualitas produk kita, bahkan sikap kita saat kita ngobrol ke konsumen juga pengaruh ke permintaan. Masalah menjanjikan untuk kedepannya, seperti prospeknya ke depan itu cukup menjanjikan karena ini kan barang hidup ya. Tanaman itu barang hidup, dan taman sendiri itu berganti mode setiap tahun, setiap berapa tahun sekali. Ada kalanya kayak dulu nih sempet ada Viral gitu. Tanaman-tanaman yang viral kayak tahun ini kan lebih ke monstera dan varietas variegata. Kalau dulu tuh anthurium. Nah, yang sekarang udah agak susah kejualnya saat kita punya. Ya masalah rezeki atau enggaknya, gimana kita pintar ngambil peluang sih sebetulnya. Berarti ini tanaman yang di belakang ini punya bapak semua ini? Bapak yang ngurus? Kalau ngurus ada orang yang ngurusnya. Saya lebih ke ngarahin sama
cari pembeli juga sih sebetulnya, cari pembeli. Dan ada beberapa klien kita yang emang udah kontrak kerjasama permintaan barang dan lain-lain. Kalau saya yang ngurus juga, kadang sih saya ngurus juga, soalnya kan saat mereka libur saya harus gantiin posisi mereka. Nah, untuk pertanyaan terakhir ini kan, pada saat ini kan kita lagi dilanda oleh wabah pandemi COVID-19 ya. Ini berdampak nggak sih Pak sama usaha Bapak ini? Masalah berdampak atau enggaknya pasti berdampak. Ada dampak yang buat permintaan ke kita juga berkurang, karena kan masyarakat itu kan sekarang lebih ke nyimpan uang ya. Saat mereka ada, lebih baik mereka simpan untuk beli kebutuhan pokok, di mana mereka nggak tahu besok masih punya penghasilan atau enggak. Apalagi kayak tahun kemarin PHK di mana-mana, banyak, bukan di mana-mana juga sih, ada perampingan. Nah, di kita juga sama, di kita juga ada, kalau kita bukannya PHK, kita lebih ke, karena kan permintaannya nggak ada nih, kita rumahin dulu. Ya ada ininya lah, ada solusi win to win-nya lah. Jadi gimana caranya mereka tetap punya kepastian penghasilan, dan ke kita pun nggak memberatkan ke usaha kita. Kalau syukurnya nih ada tambahan-tambahan dari tanaman-tanaman yang memang lagi hits belakangan ini. Jadi ya sedikit banyak ketutup lah, meskipun yang biasanya kita dapat lebih ternyata ya alhamdulillahnya cukup sekarang. Untuk apa sih, untuk kayak buat bayar karyawan gitu ya? Ya untuk bayar karyawan, untuk apa namanya, kita usaha itu kan kita ada ini ya, kita ada kas ya, ada kas dan lain-lain. Selain untuk berputar pun kita harus siap nih untuk besok, namanya kita punya usaha, kita punya orang, kita punya tanggung jawab nih kan ke karyawan kita. Meskipun istilahnya mereka enggak produksi, kita tetap harus kita tetap harus gimana caranya nih tetap menghasilkan, tetap produktif. Jadi kan mereka enggak, istilahnya maaf ya kasarnya nih, mereka enggak makan gaji buta, kita pun ada barang. Kita punya barang yang siap nantinya untuk dijual. Kan tanaman itu kan banyak caranya. Istilahnya kita punya tanaman itu bisa kita buat bibitin lagi atau bagaimana, terbanyak lagi gitu, atau ya. kita buat bisa kita buat agak kreatif, kayak entah, mungkin Masnya juga pernah lihat kali, kayak tanaman-tanaman model yang tanaman nih tapi nggak ada air, nggak ada tanahnya, nggak ada media tanamnya. Model hidroponik atau model rangkaian. Ada model rangkaian tanaman itu yang karena bentuk batangnya itu elastis, jadi kita bisa bentuk gitu. Kita bisa buat lilit, kita bisa buat apa ya, sedikit banyak dari situlah kita ada pemasukan tambahan. Baik, nah, sekian dari wawancara ini. Terima kasih sudah menjawab pertanyaan saya, Pak. Sama-sama. Ya. Wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Indra. Hari ini saya mau wawancara Bapak ini nih. Nah, untuk Bapak siapa namanya, Pak? Pak Saipudin. Untuk pekerjaannya apa ya, Pak ya? Saya ini sebetulnya saya merangkap dripper langsung supervisor, Pak. Untuk tepatnya kerja di mana, Pak ya? Di lapangan Cibitung, jauh tiap kawasan aja pokoknya. Kan pada saat ini kan kita sedang dilanda musibah nih, Pak, yaitu pandemi COVID-19. Oh iya. Apalagi di zona Bogor ini lagi zona merah. Benar.
ada nggak sih Pak rasa takut gitu? Ya Atau ada keluar sih. gitu? Kalau rasa takut itu semuanya orang pasti ada rasa takut. Ya wis gimana ya? Itu kan kita menjaga jarak, pakai masker. Untuk kayak kan kayak di proyek gitu kan pasti kan ada izin untuk kayak tes gitu, ada nggak sih? Oh, ada semuanya ada, cuci tangan apa semuanya ada. Jaga jarak itu ada semuanya. Mm-mm. Untuk terus bagaimana ya Bapak bisa bertahan gitu dengan profesi ini sedangkan lagi di masa pandemi ini? Ya habis gimana, kita kan tuh harus nafkahin anak istri, ya harus jaga jarak juga, harus waspada, hati-hati gitu Pak. Oke, sekian dari wawancara saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Badaindra. Hari ini saya mau wawancara Bapak ini nih. Kalau boleh tahu nama siapa Pak ya? Saya Fahru Roji Profesi Bapak apa Pak? sebagai guru Tepatnya di mana Pak ya? di Dramaga di Yayasan Aliman Darul Hijri. Kenapa Bapak memilih profesi ini? Agar ilmu saya bermanfaat bagi orang lain. Kan pada saat ini kita sedang dilanda musibah nih Pak, yaitu penyebaran wabah COVID-19. Apalagi di Kota Bogor ini lagi zona merah. Saya mau menanyakan opini Bapak tentang cara mengajar di masa pandemi ini. Saya agak kesulitan karena awalnya siswa itu biasa bertatap muka dengan gurunya. Sekarang kita harus mencoba cara baru agar anak bisa lebih paham tentang pelajaran melalui online, entah melalui aplikasi baru atau melalui metode-metode baru, agar anak bisa dapat memahami pelajaran yang kita sampaikan. Apalagi kan di pembelajaran dan gini kan ada suka kesalahan teknis gitu seperti sinyal apa, itu untuk antisipasi gimana Pak ya? Kalau itu mungkin antisipasinya kita suruh orang tuanya ke sekolah untuk mengambil tugas, karena ada beberapa tempat yang sinyalnya buruk. Jadi solusinya wali muridnya itu kita suruh ke sekolah untuk mengambil tugas, mungkin gitu. Untuk ada nggak sih dampak pandemi ini ke profesi Bapak? Dampaknya hanya kita yang biasa tatap muka menjadi online, dan itu untuk membiasakan diri ke wali murid itu susah. Yang mereka biasanya yang biasanya kita yang full mengajarkan tugas, mengajarkan pembelajaran, wali murid pun sekarang ikut membantu. Jadi bagi saya pandemi ini memberikan pelajaran bahwasanya guru itu tidak bisa mengajarkan pendidikan tanpa ada bantuan orang tua, dan orang tua pun sadar bahwa peran guru itu sangat sulit dan penting. Baik, sekian dari wawancara ini. Sebelumnya terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Badaindra. Di sini saya ingin mewawancara Bapak ini nih. Untuk Bapak namanya siapa Pak? Saya Yuyun Liniardi dari Dinas Sosial Kota Bogor. Untuk pekerjaannya apa ya Pak ya? Kebetulan saya di bidang perlindungan sosial dan bencana alam. Untuk tepatnya di mana ya? Untuk Dinas Sosial Kota Bogor beralamat di Jalan Merdeka 142. Nah, kan pada saat ini kita sedang dilanda musibah nih, yaitu penyebaran wabah COVID-19. Nah, di Kota Bogor ini apalagi lagi zona merah nih. Nah, pada saat ini banyak masyarakat yang membutuhkan, terutama kalangan menengah ke bawah, membutuhkan bantuan sosial.
kalau boleh tahu untuk bantuan sosial berupa apa ya, dan pendistribusiannya seperti apa ya Pak? Untuk bantuan sosial di Kota Bogor itu ada dari 3 sumber. Sumber dari APBN, APBD provinsi, dan APBD kota. Untuk APBN sendiri itu juga ada 3, melalui bantuan PKH, bantuan langsung tunai, dan bantuan berupa sembako yang dinamakan bantuan pangan non tunai atau BPNT, itu dalam bentuk sembako. Untuk bantuan provinsi itu ada sembako dan uang. Untuk Kota Bogor sendiri, dari APBD Kota Bogor sendiri mendapatkan bantuan dalam bentuk uang tunai. Nah, dari yang saya dengar nih, pembagian bantuan sosial itu tidak merata. Bahkan ada yang sebetulnya mampu mendapatkan bantuan tersebut. Nah, bagaimana pendapat Bapak atau opini Bapak terkait masalah ini? Jadi ini mekanismenya memang harus dirubah, kalkulasinya memang harus dirubah. Yang pertama, yang paling mendasar itu masalah pendataan. Awal ketimpangan itu karena dari pendataan. Pendataan awal sangat awal itu terjadi ketika bantuan dari APBN, yang bersumber dari APBN. APBN menggunakan Kementerian Sosial dalam hal ini menggunakan data yang berdasarkan hasil sensus oleh BPS, Badan Pusat Statistik. Tahun 2008 itu ketika awal sekali BPS melakukan sensus. 2008 itu dilakukan pendataan. Nah, di situ mulai adanya sedikit permasalahan ketika ada beberapa yang tidak masuk kriteria menjadi masuk. Nah, diperbaiki pada tahun 2011. Terus di verifikasi terakhir itu tahun 2015. Nah, data itu masuk dalam data kesejahteraan sosial atau DTKS. Istilahnya DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial, itu adanya di Kementerian Sosial. Nah, dari data tersebut pasti akan timbul ketimpangan ketika begini. Ketika awal masyarakat 2008 di data dia seorang pengangguran, dia tidak bekerja. Nah, pada saat 2020 sekarang atau 2019 sekarang dia dapat, otomatis nih orang tersebut bisa saja dalam perekonomian masyarakatnya mengalami peningkatan. Yang tadinya nganggur dia bekerja dan berhasil. Nah, akhirnya dia, tapi data tersebut masih ada di DTKS itu. Nah, jadi tidak terhapus. Nah, itu yang jadi kendala. Yang kedua, yang tadinya memang dia mapan ketika pada saat pendataan, pada saat terjadi begini, dia jatuh miskin. Akhirnya dia tidak dapat karena tidak masuk data tersebut. Nah, kita berupaya, pemerintah Kota Bogor berupaya untuk selalu memverifikasi. Verifikasi data tersebut itu tahun itu 2 kali sebenarnya. Pada bulan April dan pada bulan November. Itu verifikasi, setelah verifikasi kita usulkan lagi ke Kementerian Sosial. Karena yang memponis dapat atau tidaknya sebenarnya dari Kementerian Sosial, bukan dari pemerintah Kota Bogor gitu. Nah, itulah yang terjadi. Kenapa yang seharusnya dapat dia tidak dapat, yang seharusnya tidak dapat dia dapat. Nah, yang terjadi itu di pendataannya. Yang kedua, kadang juga ada data siluman. Ini pernah terjadi. Ini melalui bantuan dari pemerintah Kota Bogor. Pihak kelurahan tidak merasakan bahwa yang bersangkutan ini didata. Pihak kelurahan tidak, RT RW pun tidak merasa yang bersangkutan ini didata. Ternyata ada bantuan datang dan orang tersebut orang kaya, orang mampu. Sampai orang tersebut juga bingung kok dapat gitu kan. Nah, dia sempat lapor ke pihak kelurahan, ada salah satu kelurahan, dan lurahnya bicara dengan saya, kok aneh gitu. Dia lurah juga aneh, dia yang dapat bantuan juga aneh, kok dapat. Ini datanya dari mana? Nah, itulah yang mungkin dikatakan data siluman gitu kan. Bisa saja itu ada pendekatan atau apalah, kita nggak tahu, tapi yang jelas ini juga terjadi seperti itu. Ya, mudah-mudahan dengan kepemimpinan yang baru di era Bu Risma sekarang, Kementerian Sosial sekarang, ada perubahan yang paling mendasar itu data. Selama data itu tidak berubah seperti yang dulu-dulu, itu terjadi permasalahan yang sama. Jadi
saya harapkan dari Kementerian Sosial sendiri pun datanya itu hanya dari satu sumber, yaitu dari SIKNG atau Sistem Informasi Data yang ada di Kementerian Sosial, dan yang nanti di situ dikumpulkan dari data terpadu kejadian sosial. Selama ini di Kementerian Sosial pun ada dua data, ya salah. Data PKH dengan data DTKS itu kadang-kadang terjadi perbedaan. Seharusnya DTKS itu juga menyangkut semua data PKH atau program keluarga harapan, semua harus masuk. Tapi ada juga orang PKH tidak terdata di DTKS. Nah itu juga mungkin ke depan bisa itu diuruskan oleh Bu Risma yang saat ini. Nah yang ketiga, kesalahan juga dari kita, dari warga masyarakat sendiri. Karena apa? Ketika ada seorang yang mendapatkan bantuan, misalnya si A, dia dapat bantuan, orang miskin memang, tapi ternyata dari kemudian hari dia meninggal, ini pihak keluarga nggak lapor, akhirnya itu yang meninggal pasti dapat gitu. Nah sebenarnya kelurahan juga nggak bisa disalahkan karena nggak ada laporan dari warga masyarakat yang bersangkutan meninggal atau tidak. Jadi akhirnya ada juga bantuan yang meninggal, kok orang meninggal kok dapat bantuan, itu yang jadi kendala. Jadi mudah-mudahan yang paling mendasar ini mudah-mudahan kita mendapatkan dari pendataan yang insya Allah kalau dari Kota Bogor, Dinas Sosial Kota Bogor, kita sudah memiliki, mungkin diluncurkan nanti 2021 sekarang nih, aplikasi untuk pendataan. Ya mudah-mudahan ini nanti akan sinkron dengan pihak data yang ada di Kementerian Sosial. Kita berupaya data yang ada di Dinas Sosial pun, mana yang menjadi bantuan APBN, mana yang menjadi bantuan APBD provinsi, mana yang menjadi bantuan APBD kota akan tersinergikan gitu. Jadi tidak tumpang tindih, karena selama ini juga terjadi. Dia dari APBN dapat, dari APBD kota juga dapat. Sebenarnya kan itu tinggal milih gitu. Dia mau milih yang mana gitu kan. Nah, itu juga masih terjadi. Ya mudah-mudahan ke 2021 kita akan adakan perubahan. Baik, terima kasih Pak untuk jawaban-jawabannya. Nah, sekian dari wawancara saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.